Di video kali ini, aku pengen ngajak kalian buat lebih kenal sama aku. Tapi, caranya buat lebih kenal aku adalah kenal sama hal yang satu ini. Hal apa itu? Jadi ayo kita kenalan sama cuaca. Emang apa hubungannya aku sama cuaca? Ya, kenapa malah jadi kita ngomongin cuaca? Karena kebetulan aku kuliah di jurusan yang belajar tentang cuaca. Jadi ini informasi secara tidak langsung bahwa ternyata si Dida ini lagi kuliah belajar cuaca. Nah, karena kuliah di belajar cuaca, sekalian aja aku pengen ngajak teman-teman buat belajar tentang cuaca dan pengen nge-share kuliah belajar tentang cuaca tuh dapat apa aja. Belajar apa sih? Cuaca apa sih yang dipelajari gitu. Jadi saat video ini dibikin, aku ini udah sekitar 2 tahunan kuliah di kampusku ini dan udah semester 5. Jadi dengan kata lain udah 5 semester, udah 2 tahunan, 2,5 tahun aku belajar tentang cuaca. Kira-kira apa sih yang bisa aku share tentang cuaca dalam 2,5 tahun ini, setelah belajar 2,5 tahun ini. Oke, jadi kita flashback ke aku semester 1 ya. Waktu semester 1 itu aku belajar tentang basic-basic. Kayak apa namanya? Kan gini. Nama ilmunya dulu deh. Ilmu yang aku pelajari itu namanya ilmu meteorologi. Meteorologi itu apa sih? Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang, kurang lebihnya ya, tentang kejadian-kejadian yang ada di atmosfer. Pokoknya belajar tentang atmosfer. Belajar tentang hal-hal yang ada di atmosfer lah. Nah, salah satu hal yang ada di atmosfer yang paling mencolok apa? Cuaca kan. Cuaca itu terjadi di langit, di atmosfer gitu. Jadi aku pelajarin itu. Mulainya waktu semester 1 itu belajar basic-basicnya. Aku sambil buka ini ya, laptop buat lihat ininya. Oke. Waktu semester 1 aku belajar tentang fisika 1, terus geografi, pendahuluan geofisika dan pendahuluan meteo, sama praktikum fisika. Nah, jadi buat gambaran aja deh. Meteorologi itu mempelajari tentang atmosfer, tadi udah aku bilang. Terus aku tuh belajar tentang gimana sih cuaca itu bisa terbentuk. Ke ini dulu deh. Unsur-unsur cuaca, hal-hal apa aja yang membentuk cuaca. Hal-hal yang membentuk cuaca itu contohnya ada angin, awan, intensitas matahari, penyinaran matahari, temperatur dan sebagainya. Hal-hal ini kan fisika banget ya. Makanya waktu semester 1 aku belajar fisika. Fisika kan ya fisika tahu lah ya bidangnya dan apa aja yang dipelajari di fisika tentang ilmu-ilmu materi atau hukum-hukum yang ada di dunia ini. Itu makanya bekalnya ada di fisika. Terus aku belajar geografi. Kenapa belajar geografi? Karena ya kita harus tahu lokasi di mana cuaca itu terjadi. Karena cuaca itu sangat berpengaruh sama geografi. Kayak kita kan tahu lah ya, Indonesia tuh berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, karena berada di iklim tropis juga. Nah, karena berada di 2 samudra dan 2 benua itu, nanti ada faktor-faktor akibatnya. Kenapa iklim di Indonesia tropis? Kenapa ada yang namanya angin pasat, ada angin monsun atau muson kalau teman-teman tahu gitu. Makanya aku belajar geografi. Selain itu, kenapa belajar geografi? Nantinya juga bakal mengantarkan ke yang namanya sistem informasi geografis atau SIG. Intinya bikin peta lah, ya. Kalau gini, buat ada gambaran lagi tentang diriku, aku kuliah di kampus yang kampus yang dimiliki oleh BMKG, namanya STMKG ya. BMKG pasti teman-teman tahu lah ya. Kampusku ini namanya STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nantinya aku setelah lulus bakal kerja di BMKG, jadi pegawai di BMKG. Nah,
Ini berarti sekaligus mengenalkan teman-teman tentang BMKG kan. BMKG itu kerjanya ngapain sih? Oke. Jadi ini POV dari seorang calon pegawai BMKG, mungkin bisa dibilang gitu ya. Belajarnya tuh kayak gitu. Jadi udah sampai geografi. Terus aku belajar tentang pendahuluan geofisika. Gini, geofisika itu sebenarnya prodi tersendiri di STMKG. Jadi aku nggak terlalu mendalami tentang geofisika. Aku lebih mendalami ke meteorologi, tentang ilmu yang ada di langit. Sedangkan geofisika adalah ilmu bumi yang benar-benar mempelajari bumi ini. Kayak lempengan bumi, terus gempa, pokoknya belajar gempa, gunung meletus, banjir, yang kayak bencana-bencana gitu, anak-anak geofisika yang belajar. Bukan berarti mereka anak-anak yang suram atau gimana kan belajar bencana-bencana gitu ya, tapi emang mereka yang dipelajari itu. Sedangkan aku belajarnya meteorologi, lebih ke cuacanya. Ini sekedar info aja ya. Bukan berarti aku langsung tutup mata, tutup telinga kalau misal ada banjir atau gempa dan sebagainya. Aku harus tetap tahu karena aku calon BMKG. Cuman ini meluruskan aja, memperjelas aja kalau meteorologi sama geofisika itu ada bidangnya masing-masing, ada jurusan tersendiri masing-masing. Gitu ya. Terus pendahuluan geofisika. Habis itu tentu saja pendahuluan meteorologi waktu semester 1 nih. Pendahuluan meteorologi ini apa ya? Tentu aja belajar kayak atmosfer itu apa, terus angin itu apa, tekanan itu apa, awan, gitu aku belajar kayak gitu. Ya buat gambaran teman-teman. Meteorologi fisis, meteorologi dinamis, meteorologi statistik nih. Meteorologi makro, meso, mikro. Jadi di meteorologi juga belajar tentang fenomena-fenomena yang terjadi tuh skalanya macam-macam. Ada yang namanya skala lokal, ada skala meso, ada skala global atau makro gitu. Lokal, regional, global. Gitu deh. Terus apa lagi ya? Aku kadang bingung kalau ngomong sendiri gini, kayak apa yang mau kalian tanyain tentang meteorologi? Atau mungkin perlu aku bahas satu persatu ya, kayak misal mulai dari apa itu meteorologi, terus nanti kayak atmosfer itu apa, hujan itu apa, kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Nah, jadi intinya aku pengen ngasih gambaran ke teman-teman aja. Kalau kalian kepo nih, orang BMKG tahu cuaca tuh belajarnya apa sih awalnya gitu. Jadi ya kayak gini, belajar awalnya tuh kayak gini. Aku kuliah di STMKG, belajarnya tentang yang tadi udah aku sebutin tadi ya. Kalau kalian lupa bisa diulang lagi, karena jujur aku aja ini sambil baca karena ini materi semester 1 sedangkan aku udah semester 5. Selain itu belajar juga kayak matematika, terus bela negara dan PKN juga ada, karena kami sebagai calon pegawai kan juga merupakan abdi negara ya, pegawai negara, abdi negara. Jadi harus tahu tentang sistem hak kewajiban dan tentang negara inilah gitu. Apalagi ya mau aku bilangin untuk pengantar aja dulu, ini tentang cuaca, berkenalan dengan cuaca. Mungkin belum terlalu ke teknisnya karena ini masih pengantar aja. Dan sebenarnya aku pengen ngomongin ini bukan dengan tujuan mengajari atau menggurui, enggak ya. Aku masih belajar juga, belum selesai aku kuliahnya. Lebih pengen nge-share aja ke teman-teman, bener-bener nge-share aja biar teman-teman ada gambaran dan lebih mengenal aku, mengenal BMKG, mengenal cuaca gitu. Jadi perantara untuk kita saling mengenal adalah dengan cuaca gitu. Apalagi ya, kira-kira dari kalian ada yang dikepoin tentang cuaca? Kenapa cuaca ini bisa terjadi, kenapa suka terjadi hujan? Itu juga aku pelajari. Makanya kalau misalnya kalian teman-teman kepo masalah kayak gitu bisa ditanyain ya. Gitu sih. Apa udah cukup ya buat video kali ini? Meteorologi itu ilmu yang mempelajari tentang atmosfer. Jadi aku pernah baca bukunya siapa ya, itu aku lupa, sorry. Bukunya tuh gini, intinya seingatku ya, bumi itu ada, kalau kita kelompokin ada 3 elemen lah, ada 3 elemen. Yang pertama tuh elemen bebatuan gitu, kayak misal
lempeng bumi, bebatuannya gitu, tanahnya itu dipelajari sama yang namanya ilmu geologi. Terus ada elemen air yang ada di bumi, lautan, danau dan sebagainya, itu dipelajari sama ilmu hidrologi. Ada satu elemen lagi nih, elemen udara, atmosfer, itu dipelajari sama meteorologi. Itu bidangku di meteorologi ini. Jadi meteorologi ini termasuk ilmu kebumian ya, bukan ilmu gaib, berarti karena di bumi dan gaib. Gitu. Gitu ya guys. Terus apa lagi ya? Serius nih, kalau aku gak ada pancingan yang nanya gini, aku bingung. Oh ya, terus juga kalau aku pengen ngejelasin materi-materi tentang meteorologi, aku pengennya dengan cara yang lebih santai, lebih casual gini, nggak yang kayak misal video belajar di YouTube yang belakangnya ada papan tulis terus aku sambil nulis materi, ada contoh soal gitu. Selain karena aku nggak seniat itu, aku juga belum sejago itu sebenarnya. Cuman aku lebih pengen sharing aja, pengen kita ngobrol sambil ada isinya dikit lah gitu lah. Kayak ngobrol tapi ada isinya. Kan kita semua rata-rata suka ngobrol ya. Kita suka berbincang ketika di dalam kelas, kita suruh suruh dengerin guru atau dosen yang lagi ngajar, kita sukanya ngobrol. Kita main WA chattingan itu juga ngobrol walaupun pakai jari ya. Itu kan intinya ngobrol. Makanya aku di sini pengen ngobrol, tapi ngobrolnya tuh biar ada isinya dikit. Aku pengen ngobrolin apa yang aku tahu, apa yang aku pelajari. Apa yang aku pelajari? Cuaca, meteorologi, itulah. Connect cocokologinya tuh kayak gitu. Intinya gitu. Jadi aku pengen ngobrolin apa yang aku tahu dan apa yang aku suka gitu. Kayak konten-konten sebelumnya kalau teman-teman cek ya di YouTube ini, itu konten yang emang pengen aku bikin. Aku aja bikin nggak pakai skrip, bukan asal ngomong, langsung ngomong aja depan kamera gitu. Dan begitulah. Lihat durasinya. Dan kadang kalau kita ngobrolnya udah seru, kadang kita sampai lupa waktu, durasinya udah segini. Rata-rata videoku durasinya segini sih. Begitu teman-teman, perkenalan tentang apa yang aku pelajari dalam mengenal cuaca ini. Mungkin di video selanjutnya kita bakal lebih mengenal lagi tentang cuaca itu gimana. Kita berkenalan lewat cuaca. Kamu sama aku lebih kenal lewat cuaca. Makanya kita belajar tentang cuaca. Karena walaupun kita kan berjauhan nih, kalian nonton dari mana aja, sedangkan cuaca ini kan lebih dekat sama kalian dan aku gitu. Jadi perantaranya gitulah ya, gitulah. Oke. Seru sih kayaknya ya. Kayaknya seru. Itu untuk semester 1. Masih ada folder lain semester 2, 3, 4, 5. It's gonna be fun. Ya gak sih? Oke, mungkin gitu aja videoku kali ini. Semoga teman-teman tertarik ya dengan apa yang aku bicarakan, karena oh iya, kalau nggak kalian komen deh di bawah apa sih yang pengen ditanyain, karena kalau aku ngomong sendiri kayak gini gimana ngobrolnya kan? Ngobrol kan harusnya dua arah gitu. Karena ini konsepnya ngobrol, jadi kalau emang teman-teman mau komen, mau tanya apa, silahkan dikomenin aja tentang cuaca atau tentang apapun tentang diriku. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman, kalau misal tertarik, semoga tertarik ya. Kita aja, terima kasih. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.